Sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ya, apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Iya. Pastinya. Kenapa? Ia akan diberkati. Nggak ada orang yang akan diberkati nggak senang ya Bapak Ibu ya. Iya nggak? Iya. Apalagi kalau dikasih duit Bapak Ibu. Ya nggak? Iya. Makanya kalau orang dikasih duit itu pasti senang. Bahkan orang bule juga gitu. Makanya ada peribahasa orang bule. Money talk, bullshit walk. Saudara tahu artinya apa? Ketika uang berbicara, masalah lewat. Ah gitu Bapak Ibu. Iya. Iya kan? Kan selalu kan gitu kan. Iya, kalau kita murah hati juga Bapak Ibu, woi, orang senyum. Iya kan? Iya, saya juga selalu gitu Bapak Ibu. Suka murah hati. Dulu juga saya waktu asisten dari gembala yang besar itu, yang juru bayarnya saya. Iya Bapak Ibu, saya yang juru bayar. Makanya keterusan sampai sekarang. Saya suka ngasih orang. Ketika orang dikasih Bapak Ibu, orang kasih senyum kan? Nggak ada orang ketika dikasih duit, uang apaan nih? Sogoan. Nggak ada gitu Pak. Ada kan? Nggak ada. Jarang-jarang ya Bapak Ibu ya. Ya puji Tuhan. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Judul khotbahnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara tahu enggak? Mujizat yang paling disukai oleh Allah, paling penting di Alkitab, di Injil. Saudara tahu ini ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari mana taunya Pak? Jadi harus ada buktinya. Dari mana taunya Pak? Karena inilah satu-satunya mujizat yang diberitakan oleh keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya ini satu-satunya. Luar biasa kan? Artinya apa? Kalau 4 Injil memberitakan kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Artinya Roh Kudus senang. Sehingga menggerakkan 4 penulis Injil untuk menuliskan kisah ini. Itu buktinya. Iya Bapak Ibu? Iya. Karena itulah ini luar biasa sekali. Saya ingin selalu mengkhotbahkannya. Itu ada di dalam Matius 14, ada di Markus 6, ada di Lukas 9, ada di Yohanes 6. Luar biasa. Oke, hanya ini satu-satunya. Yang keempat Injil memberitakan. Yang kedua itu mungkin ketika Yesus berjalan di atas air. Itu diberitakan oleh 3 Injil. Ya gitu boy. Jadi artinya dari situ saudara tahu dari sisi Allah mana mujizat yang penting dari jumlah Injil yang memberitakannya. Jadi kalau semakin banyak Injil memberitakannya, artinya apa? Roh Kudus menggerakkan semakin banyak penulis Injil mengisahkannya, mencatatnya. Itu boy. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini mujizat yang paling penting. Nah, kalau kita baca dari awal ayat itu Bapak Ibu, ayat saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dikisahkan bahwa saat itu baru saja Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya oleh Herodes Bapak Ibu. Iya, karena itulah Yesus menyingkir. Jadi ketika ada bahaya gitu, Tuhan Yesus tidak mantengi gitu Bapak Ibu. Nggak diam aja, enggak, menyingkir. Dan itu juga terjadi pada saat Yesus bayi kan. Ketika Herodes mencari Yesus yang bayi akan dibunuh, Yesus akan dibawa pergi ke Mesir. Jadi nggak dipantengi gitu. Oh nanti pasti Allah akan melindungi. Enggak. Hal yang sama juga bagi orang Kristen. Ketika kita melihat ada situasi bahaya, ya saudara bisa menyingkir. Amin Bapak Ibu, jangan ada bahaya, saudara datangi. Itu samanya mencobai Tuhan Allah ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Sudah tahu bahaya bukannya nyingkir, tapi nantang ya. Itu mencobai Tuhan Allah Bapak Ibu. Iya, jadi bukan iman itu namanya, tapi mencobai. Jadi ketika ada bahaya, saudara boleh menyingkir. Oke, sama seperti juga Tuhan Yesus. Ya. Nah, ada hal yang menarik dalam kisah. Oh, belum baca ayatnya ya. Ya, Matius 14. Saya kok jadi kelewat baca ayatnya. Matius 14 ayat 13 ayat 21. Kita baca gantian ya.
supaya saudara aktif, jangan ada yang tidur ya. Kalau saudara baca kan nggak mungkin tidur kan? Kecuali kalau gelindur gitu ya. Itu juga nggak bisa baca ya. Ya kan? Iya dong. Makanya saya ajak kita bareng-bareng membaca walaupun nggak seragam, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, walaupun bacanya nggak kompak gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting, ya ya. Oke, Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu 14, saya 15. Demikian, saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya, sampai ayat 21. Saya mulai ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Berita Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, menyingkirlah ia dari situ. Lihat, menyingkir kan? Nggak mantengi gitu Bapak Ibu. Mana? Berani menggal kepala saya? Nggak ada gitu Bapak Ibu. Ya, sok jago gitu enggak ya. Dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tempatnya di mana? Itu di kota Betsaida. Itu ada dikatakan di ayat yang lain. Lukas 9 ayat 10. Terus lanjutkan lagi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Nanti saya jelaskan. Ayat 14 Bapak Ibu. Ya, ayat 15 saya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16 Bapak Ibu. Ya, jadi murid-murid harus memberi makan. Ayat 17 saya baca. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, ayat berikutnya Bapak Ibu. Ayat 19 saya. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 20 Bapak Ibu. Iya, ayat 21 terakhir saya baca. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Ya, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dimasukkan jadi berapa? Ya, anggap aja 15.000 ya. Kalau jumlahnya sama kan, 5 kali 3 ya. Jadi sebenarnya banyak. Jadi kasihan ibu-ibu nggak dihitung ya Bapak Ibu. 5.000 laki-laki saja kan, ditekankan di situ kan, laki-laki saja gitu ya. Kalau ada benches, oh nggak ada benches ya. Nah itu bingung Bapak Ibu. Bingung ya, si tulang lunak, presto. Hai. Coba baca kembali ayat 13 ya Bu, naik ke atas lagi. Saya jelaskan satu persatu ayat, nanti saya jelaskan lagi lebih detail ya. Ya. Tetapi ya lanjut lagi, dia mengikuti jalan darat. Nah ini saya akan jelaskan. Tetapi dari tengah saya baca, tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu, supaya saudara terbayang kisah ini. Ini Yesus mengadakan memberi makan itu 5.000 orang itu di tepi danau Tiberias, atau danau Galilea, atau danau Kineret, atau danau Genesaret. Banyak namanya Bapak Ibu ya. Banyak namanya ya. Jadi kenapa? Beda-beda alasannya. Kenapa dinamakan danau Tiberias? Untuk menghormati Kaisar Romawi bernama Tiberius. Kenapa disebut danau Galilea? Karena orang Galilea tinggal di sekitar danau itu. Kenapa disebut danau Kineret? Karena bentuknya kayak kinor, kayak harpa. Kenapa Genesaret? Ini saya nggak tahu.
Ya pendeta bisa nggak tahu. Ya Boy, terus terang aja, nggak usah jaim saya ya. Ya nggak tahu aja, bener Bapak Ibu ya. Jadi ada dasar nama-namanya ya. Sama juga seperti ada orang murid Tuhan Yesus, namanya ada tiga, orangnya sama. Iya, saya pernah cerita. Contohnya apa Pak? Contohnya Simon Petrus. Nah, nama Ibraninya adalah Simon. Kalau dalam bahasa Yunaninya Petrus atau Petros atau Petra. Dalam bahasa Aramnya apa? Kefas. Jadi ada tiga nama. Ya, Simon bahasa Ibrani, Petra atau Petrus atau itu adalah bahasa Yunani, dan Kefas dalam bahasa Aramik. Nah, jadi ada tiga nama ya. Tapi ada satu hal yang mengejutkan. Mungkin juga bagi saudara mengejutkan atau tarsonggot gitu Bapak Ibu. Itu bahasa Koreanya Bapak Ibu, tarsonggot. Ya, itu adalah Yehuda, itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya saudara tahu apa? Yudas. Wah, ternyata Yudas itu sama dengan Yehuda. Cuma Yehuda itu dalam bahasa Ibrani, dan sedangkan dalam bahasa Yunani adalah Yudas. Ternyata itu sama ya. Sama juga seperti Yosua dalam bahasa Ibrani, Yesus dalam bahasa Yunani. Sama itu, sami mawon ya Bapak Ibu ya. Dosa rupa, gitu Bapak Ibu. Ya, oke, sama ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi gitu. Nah, terus tadi mengikuti mereka ngambil jalan darat. Jadi gini, jadi danau itu Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu di sisi danau. Lalu kemudian setelah memberi makan, Yesus kemudian menyeberang ke sisi yang lain. Oke? Itu sudah paham ya? Tinggal lurus saja, nyebrang boy. Nah, orang-orang rupanya mendengar, orang banyak mendengar kemana Yesus pergi. Lalu apa? Mereka naik perahu juga nyebrang? Enggak, tapi lewat darat. Karena Danau Tiberias itu kan bentuknya kayak lingkaran gitu, Bapak Ibu. Iya kan? Nah, jadi mereka nggak nyebrang naik perahu, tapi nyusuri lewat darat, lewati kota-kota mereka. Akhirnya sama sampainya di tempat Yesus. Nah, itulah maksud tadi mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Gitu. Sama juga kalau di Danau Toba, nyebrang ke Danau Toba, Pulau Samosir, ada juga lewat jalan darat Pangururan gitu Bapak. Itu sama lah itu Bapak Ibu. Oke, atau dari Parapat pergi ke Balige lewat laut itu bisa. Bisa juga ke Balige dari Parapat lewat darat. Gitu. Supaya saudara kebayang gitu Bapak Ibu. Oke, jadi ini arti ayat ini. Oke, lanjut lagi. Mana saya jelaskan lagi. N14-nya Bu. Terus, nih. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlah, maka tergeraklah hatinya oleh sebelas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi pelayanan Yesus selain mengajar, ngapain lagi? Menyembuhkan orang sakit. Yesus adalah kepala gereja, maka gereja juga selain mengajar, selain berkhotbah, juga harus ada mujizat kesembuhan. Karena kita harus niru kepala gereja. Benar nggak Bapak Ibu ya? Lanjut lagi. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ya Bapak Ibu, terus lanjutkan lagi loncat ayat 16-nya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jadi yang ketiga yang dilakukan Yesus adalah memberi murid-muridnya makan. Maka gereja juga bisa melakukan hal yang sama, memberi juga makan, dan kita memberi makan siang. Jadi sesuai Alkitab itu Bapak Ibu, sesuai Alkitab. Amin, sesuai. Jadi jangan ada menuduh gereja, wah itu jemaatnya datang karena mencari makanan. Nggak ada urusan itu Bapak Ibu. Ya karena apa? Yesus saja melakukannya, memberi makan, ya kan? Iya, itu Alkitab iya. Jadi nggak ada tuduhan-tuduhan yang aneh-aneh gitu Bapak Ibu ya, tuduhan yang jemaat datang karena diberi makan. Nggak ada itu. Justru kamu baca Alkitab. Yesus selain mengajar, menyembuhkan, selain menyembuhkan, memberi makan. 3 hal yang dilakukan. Yesus adalah kepala gereja, maka harusnya gereja juga melakukan ketiga hal ini. Selain berkhotbah, selain mengajar, harusnya gereja juga
mengadakan kesembuhan ilahi. Dan yang ketiga, memberi makan. Nah, jadi Alkitab itu, sesuai Alkitab. Oke, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa gereja kamu memberi makan? Itu sesuai Alkitab, Neng. Bilang aja. Amin, Bapak Ibu ya. Iya, sesuai Alkitab kan. Yesus kan memberi makan. Oke, iya. Iya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Yesus berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan, sampai 3 kali kan. Kalau terjemahan lain ada. Bukan gembalakanlah domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, feed my lamb. Beri makan domba-dombaku. Jadi gembala itu tugasnya memberi makan. Jadi gereja yang memberi makan itu sesuai Alkitab. Justru kalau gereja nggak memberi makan aneh. Lah iya, kita sesuai Alkitab. Pokoknya standarnya orang Kristen itu harus sesuai Alkitab ya. Nah, lanjutkan lagi. Nah, memberi makan. Ayat 17-nya, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, pada ayat yang lain itu dikatakan ini makanannya anak kecil. Jadi makanan anak kecil katanya ya sarapannya anak kecil ya Bapak Ibu ya. Jadi rupanya anak kecil ini luar biasa ya. Dari sarapannya ini kemudian bisa memberi makan 5.000 orang atau 15.000 total semua ya. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi anak kecil, wah luar biasa. Makan siang anak kecil bisa menjadi memberi makan 5.000 laki-laki. Wah. Ya. Lanjut lagi, lanjut. 5 roti dan 2 ikan. Ya. Ya, Pak, minumannya mana, Pak? Nggak ada minuman ya Bapak Ibu ya. Oke, nggak ada ya minumannya. Pak, nanti kan murid-murid keselak, Pak. Nggak akan terselak. Kenapa? Itu kan di tepi danau. Tinggal itu aja, ngambil aja air danau. Ya kan Bapak Ibu? Kan itu kan diberi makan 5.000 orang itu di tepi danau. Ya kalau haus ya minum aja di air danau itu sampai kering. Ya kan Bapak Ibu? Atau seperti kata iklan. Saudara tahu apa kata iklan? Apapun makanannya, minumannya teh botol. Amin Bapak Ibu ya. Ya, kalau nggak ada teh botol ya udah air danau ya. Kan di tepi danau nih kejadiannya ya. Jadi nggak ada istilah minumannya mana Pak? Nggak ada ya Bapak Ibu ya. Lanjut, lanjut. Ya oke. Ya lanjut ya. Yesus menengadah ke langit 19. Oke, Bu, scroll bukan naik ke atas. Ya, saya baca dari tengah. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Jadi roti itu berlipat ganda di tangan murid-murid atau di tangan Yesus? Di tangan Yesus. Yesus yang memecah-mecahkannya baru dibagikan ke murid-murid. Ya Bapak Ibu ya. Bukan di tangan murid terjadi pelipat gandaan. Tapi di tangan Yesus. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita juga kekurangan atau ingin mengalami kelipat gandaan atau kelimpahan, serahkan hidup kita kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Iya, maka akan dilipat gandakan. Tapi bukan semuanya harus dilipat gandakan. Jangan ya Bapak Ibu ya. Pak, suami saya cuma 1 Pak. Saya kasih ke Yesus nanti dapat suami banyak. Pak, nggak bisa. Istri saya cuma 1 Pak. Saya serahkan kepada Yesus nanti istri saya jadi berlipat ganda. 1 lusin Pak. Oh enggak gitu Bapak Ibu. Enggak ya. Enggak semua yang dikasih kepada Yesus akan berlipat ganda. Karena apa? Berlipat ganda tidak selalu quantity. Bisa juga quality. Ya, walaupun suami saudara 1, walaupun istri saudara 1, tapi kualitas luar biasa. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Nggak harus ngomongnya jumlah, tapi juga kualitas. Ya kan Bapak Ibu? Iya, jadi kita serahkan semuanya kepada Yesus, maka semuanya akan dilipat gandakan. Baik jumlah maupun kualitasnya. Luar biasa. Haleluya. Nah,
Di dalam Yohanes, Injil Yohanes, Yesus memberi makan itu diceritakan itu mendekati Paskah. Jadi sebenarnya Yesus memberi makan ini menjadi kayak pendahuluan dari peristiwa Paskah, peristiwa Yesus akan nanti menjadi anak domba Allah yang dikorbankan, Bapak Ibu. Makanya Yesus memberi makan 5.000 orang yang sangat penting di hadapan Allah, karena ini memberikan dasar untuk nanti Yesus mengorbankan dirinya, Bapak Ibu, sebagai roti hidup. Dan inilah sebabnya juga karena Yesus adalah roti hidup, maka Yesus lahirnya di Betlehem. Kenapa Yesus lahirnya di Betlehem? Karena Betlehem artinya rumah roti. Terlihat dari namanya. Bet itu artinya rumah, lehem itu artinya roti. Jadi Betlehem, rumah roti. Jadi kenapa Yesus lahirnya di rumah roti di Betlehem? Karena Yesus kelak akan disebut roti hidup. Pas ya, pas ya. Lalu kenapa Yesus lahirnya di kandang domba, kok bukan di kandang kuda? Nah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus kelak akan disebut anak domba Allah. Aneh dong, anak domba Allah lahirnya di kandang kuda. Nah, kan aneh kan Bapak Ibu? Kan enggak kan? Jadi cocok. Cocok kan? Cocok. Makanya lahirnya di kandang domba. Karena Yesus kelak akan disebut anak domba Allah. Pas. Makanya Yesus bukan lahirnya di istana. Nggak cocok nanti kalau lahirnya di istana. Ya kan? Iya, jadi wah, rancangan Allah itu luar biasa sekali. Demikian juga Yesus dibaringkan di palungan. Saudara pernah bertanya enggak, kenapa dibaringkan di palungan? Kok tidak dibaringkan saja di jerami, di lantai? Karena Yesus kelak akan kita makan. Palungan itu apa? Tempat apa palungan? Tempat makannya domba. Jadi itu menjadi gambaran kelak Yesus akan dimakan oleh kita, domba-dombanya Allah. Itulah saat perjamuan kudus. Jadi pas banget rancangan Allah kan? Ya kan? Lahirnya di Betlehem, lahirnya di kandang domba, dibaringkan di palungan, cocok. Jadi rencana luar biasa ya. Pas gitu ya. Iya, jadi luar biasa. Jadi nggak asal-asalan gitu. Nggak asal-asalan. Ya, oke. Nah, dalam ayat ini tidak terlihat ada satu peristiwa bahwa sebelum Yesus memberi makan, Yesus juga berdialog dengan dua muridnya yang bernama Filipus dan Andreas. Iya, Bapak Ibu. Coba Bu buka Yohanes 6 ayat 7, Bapak. Ya, Bu. Di sini nanti akan saya singkapkan ada satu rahasia yang agak-agak aneh gitu, Bapak Ibu. Ya. Yohanes 6 ayat 7 saya jawab. Jawab Filipus kepadanya. Atau ayat ke-6-nya Bu. Sebelumnya. Oh, ayat 5-nya. Lagi. Nih. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Saudara melihat sesuatu yang aneh enggak sini? Filipus itu murid biasa kan? Bendahara siapa sebenarnya? Yudas Iskariot. Harus lengkap ya, Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot. Harusnya Yesus itu bertanya kepada Yudas si bendahara. Kok ditanyanya ke Filipus? Filipus bukan bendahara. Amin Bapak Ibu. Ya kan? Kan ini kan jawabannya tentang masalah duit kan? Oh, Filipus berkata 200 dinar tidak cukup untuk beli roti. Itu pun mereka mendapatkan hanya sedikit. Benar gak Bapak Ibu? Jadi harusnya Yesus bertanya kepada Yudas sang bendahara. Kemana Yudasnya nih? Ya kan? Rada aneh ya. Nah, saudara jadi baca Alkitab itu jadi oh iya ya. Harusnya Yesus bertanya kepada Yudas. Dia kan bendahara. Kok nanyanya ke Filipus? Jangan-jangan wakil bendahara ini. Oh enggak. Iya enggak Bapak Ibu? Iya dong. Ya, oke. Ya. Lalu yang kedua, murid yang ditanya oleh Yesus adalah Andreas. Nah, Andreas ini mengatakan kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi Yesus bertanya kepada Filipus, dijawab Filipus, tidak mungkin 200 dinar juga tidak cukup untuk memberi makan.
Lalu kemudian ada Andreas menyatakan ada 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya kepada ribuan orang? Jadi kedua murid ini melihat masalah yang besar dibandingkan dengan apa yang ada di tangan mereka. Filipus membandingkan dengan 200 dinar yang ada di tangan dia. Andreas membandingkan dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan dia. Benar nggak Bapak Ibu? Hal yang sama juga dalam kehidupan orang Kristen. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan bandingkan dengan apa yang ada pada saudara. Oh Tuhan, masalahnya demikian besar Tuhan, aku rasanya nggak mampu, otakku rasanya nggak sepintar itu. Nah, jadi saudara bandingkan dengan otak saudara. Oh, masalah yang terlalu besar Tuhan, aku rasanya nggak mampu. Jadi saudara bandingkan dengan kemampuan saudara. Mari, ketika kita menghadapi masalah, bandingkan selalu dengan Tuhan kita yang maha besar. Maka saudara tidak akan melihat masalah saudara itu sebagai hal yang mustahil. Hal yang sama pernah dilakukan juga oleh 10 pengintai. Ketika mereka melihat raksasa di tanah Kanaan, mereka membandingkan dengan diri mereka. Kami itu gak ada apa-apa, kami itu seperti belalang di hadapan mereka. Artinya apa? 10 pengintai ini membandingkan raksasa Kanaan dengan diri mereka. Sehingga mereka berkata itu mustahil. Benar gak Bapak Ibu? Sama juga dengan ketika Goliat menantang orang Israel. Semua melihat Goliat yang raksasa yang terlatih dibandingkan dengan diri mereka. Sehingga mereka juga berkata mustahil. Tapi Daud berbeda. Dia tidak membandingkan raksasa Goliat dengan dirinya. Yang masih kemerah-merahan, yang masih muda. Tapi dia bandingkan dengan Allah Israel yang besar. Sehingga dia berkata kepada Goliat, hai Goliat, kamu datang dengan tombak, dengan pedang, dengan perisai. Tapi aku datang membawa nama Allah Israel yang hidup. Jadi dia membawa nama Allah. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah perbandingkan dengan apa yang ada pada diri saudara. Tapi selalu perbandingkan dengan Allah kita yang hidup, yang besar. Maka saudara akan selalu punya keberanian untuk menghadapi masalah. Amin Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa belajar melihat masalah, jangan membandingkan dengan kemampuan kita, dengan apa yang ada di tangan kita, tapi kita bandingkan dengan Tuhan Yesus yang maha besar. Amin Bapak Ibu. Maka masalah itu menjadi kecil dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang maha besar. Tapi kalau masalah itu kita bandingkan dengan diri kita, kecil kita menjadi takut dan tenggelam atas masalah. Amin. Nah, gitu Bapak Ibu. Haleluya. Nah, Yesus melipat gandakan Bapak Ibu. Nah, dia. Dan apa yang membatasi roti itu terus berlipat ganda? Kan roti itu dipecah-pecahkan Yesus kan Bapak Ibu ya. Apa yang menyetop Yesus melipat gandakan roti itu? Apa yang menyetop? Jemaat itu sudah kenyang. Udah gak bisa lagi menerima berkat. Sama juga ketika Elisa memberi mujizat minyak pada seorang janda. Apa yang membatasi stopnya minyak itu? Gentongnya sudah habis. Benar gak Bapak Ibu? Amin Bapak Ibu. Dan itu menjadi gambaran iman. Makanya juga ketika kita minta kepada Tuhan, jangan batasi kelimpahan Tuhan dengan iman kita. Tapi kita berkata, Tuhan kasih-Mu, berkat-Mu yang besar terjadi dalam kehidupan. Amin. Jangan saudara batasi dengan Tuhan asal diterima aja, asal masuk aja PNS, aku sudah senang. Saudara sudah membatasi berkat Tuhan yang besar. Saudara sudah batasi. Asal masuk saja, asal diterima saja anakku ke sekolah, sudah senang saya Tuhan. Saudara membatasi kuasa Tuhan. Saudara padahal bisa meminta lebih besar lagi. Tuhan, aku bisa diterima jadi PNS dan juga jadi direktur. Aku bisa menjadi pejabat. Gitu Bapak Ibu. Jadi kelimpahan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam diri saudara. Jangan batasi dengan iman saudara. Amin. Ketika juga saudara berdoa untuk anak saudara diterima di sekolah. Juga gitu.
Tuhan, anakku diterima di sekolah. Dan juga dia menjadi anak yang pinter, yang juara. Nah gitu Bapak Ibu. Jangan asal masuk aja Tuhan. Saudara sudah membatasi kuasa Tuhan gitu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan ya. Iya. Jadi sebagai pembatas dari kuasa Tuhan kadang-kadang iman kita yang kecil. Amin. Tapi saudara bisa nyatakan, Tuhan, terjadilah mujizat yang besar di dalam kehidupanku. Gitu. Jadi saudara terserahkan kepada Tuhan. Jangan batasi ya Bapak Ibu ya. Kalau dibatasi ya cuma sampai situ aja nanti mujizat Tuhan saudara alami. Sama seperti juga Yesus memberi makan 5.000 orang, batasnya apa? Sampai orang-orang pada kenyang. Cuma batas itu doang. Amin. Jadi sudah dibatasi. Sama juga dengan Elisa memberi mujizat minyak yang tidak habis-habisnya pada seorang janda. Dibatasi sampai gentongnya habis. Gentongnya habis kan. Untuk nampung minyak kan. Ya sebatas itu. Coba gentongnya lebih banyak lagi. Wah terus itu kan. Terus kan Bapak Ibu ya. Terus. Luar biasa. Ya luar biasa Bapak Ibu. Nah ada yang luar biasa lagi. Makanan itu berlebih. Bersisa 12 bakul ya Bapak Ibu ya. Saudara pernah bertanya ya, kenapa sisanya 12 bakul Pak? Kok bukan 13? Kok bukan 11? Kok bukan 10? Saudara tahu? Karena jumlah murid Yesus ada 12. Jadi rupanya murid-murid berkatnya berlebih. Bukan hanya mereka menikmati kelimpahan makanan di tempat itu. Bahkan juga mereka bisa membawa pulang 1 bakul setiap orang, setiap murid. Nah, hal yang sama juga dengan kita. Saudara juga diberkati. Bukan saja untuk diri saudara, tapi juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar saudara. Amin Bapak Ibu. Sama juga seperti Ruth. Ketika dia diberkati oleh Boaz, dapat gandum Bapak Ibu. Bukan saja dia makan di tempat, tapi dia juga bawa pulang untuk memberi makan mertuanya Naomi. Benar nggak Bapak? Iya. Jadi bukan hanya kita saja yang diberkati, tapi orang-orang sekitar kita juga mengalami berkat Tuhan. Makanya orang Kristen disebut juga saluran berkat Tuhan. Bukan makan sendiri. Bapak Ibu. Amin. Iya, jadi saudara juga harus siap menjadi murah hati, menjadi saluran berkat Tuhan. Kalau saudara cuma makan sendiri, Tuhan akan membatasi berkat saudara. Nggak ada gunanya saya berkati kamu. Kamu pelit. Gitu. Nggak menjadi saluran berkat. Gitu Bapak Ibu. Iya, jadi kita harus menjadi saluran berkat ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sisa 12 bakul. Bukan saja murid-murid mengalami berkat roti yang berlebih pada saat itu. Tapi juga mereka juga membawa roti yang lebih ke rumah masing-masing. Luar biasa ya. Haleluya. Luar biasa. Nah, ketika orang banyak itu mengalami mujizat gitu Bapak Ibu, mereka kemudian ingin memaksa Yesus jadi raja mereka, Bapak Ibu. Iya, jadi raja mereka. Jadi rupanya orang Israel itu ingin Yesus itu menjadi raja mereka. Saudara tahu enggak kenapa orang Israel itu sekarang ini sedikit yang percaya kepada Yesus. Jadi banyak orang di Indonesia ini salah mengerti seakan-akan di Israel sana mayoritas orang Kristen. Enggak, orang Kristen itu minoritas. Yang banyak di sana agama Yudaisme, agama perjanjian lama. Bukan agama Kristen ya. Memang kekristenan berasal dari orang Yahudi, betul. Tapi sekarang ini orang Yahudi minoritas orang Kristen. Ya, jadi jangan salah ya. Walaupun agama Kristen berasal dari orang Yahudi, tapi bukan berarti orang Yahudi mayoritas Kristen. Bukan. Tetap agama perjanjian lama mereka, agama Yudaisme. Dan itulah tempat ibadahnya sinagoge. Amin Bapak Ibu. Kalau orang Kristen tempat ibadahnya gereja kan. Yudaisme tempat ibadahnya sinagoge. Lalu apa Pak bedanya gereja dengan sinagoge Pak? Iya dong, saudara bisa kencar lagi. Apa bedanya Pak? Beda-beda tipis. Oh bukan. Enggak, bedanya adalah kalau gereja itu berfokus kepada Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan Yesus. Berdoa aja dalam nama Tuhan Yesus. Benar nggak Pak? Kalau orang Yahudi tidak.
Iya, mereka menyembah Allah Israel, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Bukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi di sana nggak ada tentang pengajaran tentang Tuhan Yesus, nggak ada, Bapak Ibu. Ya, jadi bedanya ya. Jadi sinagoge tidak menyembah Yesus, sedangkan gereja menyembah Tuhan Yesus ya. Ya, luar biasa. Saudara pernah bertanya enggak? Nah, ada lagi pertanyaan, saudara bisa kejar-kejar gitu, Bapak Ibu. Rasul yang mendirikan gereja paling banyak rasul apa, Bapak Ibu? Rasul Paulus. Rasul Paulus. Dia mendirikan banyak gereja dan itulah terlihat dalam surat-suratnya. Surat gereja ke Roma, surat gereja ke Korintus, surat gereja ke Galatia, Efesus dan seterusnya. Benar, Bapak? Itu gereja itu yang didirikan oleh Rasul Paulus. Loh, rasul yang lain kemana, Pak? Kan ada 12 yang lain, Pak. Kok tidak ada gereja yang didirikan, Pak? Ya kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Loh, kok mereka apa kerjanya, Pak? Iya dong, saudara bisa ngejar gitu, Pak. Kok cuma Rasul Paulus saja yang mendirikan gereja, Pak? Kok rasul lain nggak mendirikan gereja, Pak? Nah, gitu, Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa? Karena ada perjanjian Rasul Paulus dengan soko guru rasul-rasul, ya Bapak Ibu, Petrus, Yakobus dan Yohanes, bahwa mereka akan pergi kepada orang Yahudi, sedangkan Rasul Paulus pergi kepada orang non-Yahudi. Orang Yahudi nggak perlu lagi mendirikan gereja, mereka sudah punya rumah ibadah, sinagoge. Makanya rasul-rasul tidak ada mendirikan gereja. Nggak ada di dalam Alkitab disebut gereja A didirikan oleh Rasul Thomas misalkan, atau Rasul siapa terserah, nggak ada kan, nggak ada. Rasul Filipus nggak ada, Rasul yang nggak ada, ya kan, nggak ada kan di Alkitab kan, nggak ada. Kenapa? Karena mereka sudah terikat perjanjian dengan Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus pergi kepada orang non Israel, sedangkan rasul yang lain pergi kepada orang-orang Israel. Dan orang Israel tidak mendirikan gereja karena mereka sudah punya rumah ibadah namanya sinagoge. Sedangkan Rasul Paulus kenapa mendirikan gereja? Karena dia pergi kepada orang non-Israel yang belum punya tempat ibadah. Makanya Rasul Paulus bisa mendirikan gereja. Paham Bapak Ibu? Iya kan? Iya dong. Saudara bisa bertanya tadi kan? Di Alkitab kok nggak ada gereja didirikan oleh rasul yang lain, Pak? Kan semua itu perjanjian baru kan Rasul Paulus. Semua kan? Iya kan? Iya. Roma, surat Roma itu kan gereja Roma. Korintus adalah gereja Korintus. Galatia ya gereja ke Galatia, Bapak. Iya. Paulus semua yang didirikan itu kan? Iya. Jadi saudara bisa, oh gitu tuh, Pak. Ah, gitu Bapak Ibu. Paham ya? Luar biasa ya. Jadi kenapa orang Israel itu menolak Tuhan Yesus, Bapak Ibu? Karena dua hal. Satu, mereka punya kerinduan untuk Mesias itu seperti Musa. Musa membebaskan nenek moyang mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Maka mereka juga rindu Mesias yang akan datang akan membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan orang Romawi. Nyatanya Yesus tidak, malah mati disalibkan oleh orang Romawi. Jadi udah beda Bapak Ibu kan? Ya kan? Beda dengan kerinduan mereka. Yang kedua, Yesus matinya disalib. Ya Bapak Ibu, kenapa Yesus matinya disalib? Padahal hukuman mati yang lazim di Israel adalah ditimpuki batu. Karena kebencian ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam. Mereka ingin membunuh Yesus. Tapi bukan hanya membunuh, tapi ingin membuat Yesus matinya terkutuk. Dan satu-satunya mati terkutuk hanya disalib. Itulah sebabnya mereka membuat Yesus matinya disalib. Agar Yesus bukan hanya mati, tapi juga matinya terkutuk. Paham Bapak Ibu? Nah gitu dia. Nah karena Yesus mati terkutuk, itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Kenapa? Mana mungkin Yesus matinya, Mesias matinya aja mati terkutuk. Mati dikutuk oleh Allah. Mana mungkin menjadi Mesias utusan Allah. Matinya saja terkutuk. Jadi saudara lihat logikanya orang Yahudi. Oh iya ya, Yesus matinya terkutuk. Mana mungkin Mesias matinya terkutuk. Nah gitu Bapak Ibu ya. Jadi karena dua hal inilah membuat orang Yahudi sampai sekarang
sulit percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus tidak seperti yang mereka rindukan, seperti Musa yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan orang Romawi. Yang kedua, Yesus matinya disalib, mati yang terkutuk. Tidak mungkin Mesias mati terkutuk. Paham Bapak Ibu? Oh iya juga ya Pak. Iya. Gitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah dari sini kita juga bisa melihat ketika Yesus memberi makan itu, jadi Yesus akan dipaksa jadi raja Bapak Ibu. Wah, kalau raja kita bisa memberi kita makan, jaminan rakyat Israel tidak akan pernah kelaparan. Makanya mereka berusaha memaksa Yesus menjadi raja. Tapi Yesus menolak dengan cara menyuruh murid-muridnya berangkat dengan perahu lebih dulu. Lalu Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Supaya tidak terus dipaksa-paksa oleh orang Israel. Oke Bapak Ibu. Tapi dengan peristiwa Yesus memberi makan ini kemudian berurutan dengan terjadinya apa? Pengajaran Yesus menjadi roti hidup. Makanya mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang ini sangat penting. Yang kedua, tapi dengan pengajaran ini juga membuat banyak murid-muridnya yang meninggalkan Yesus. Karena apa? Bagi mereka ajaran Yesus sebagai roti hidup itu susah. Ya, bahkan Yesus membandingkan dirinya dengan roti mana yang dimakan oleh nenek moyang mereka. Iya, itu bagi orang Israel itu sakral sekali roti mana Bapak Ibu ya. Karena Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Aku lebih dari roti mana yang dimakan oleh nenek moyangmu. Nenek moyangmu telah mati. Tapi bagi orang yang memakan roti hidup, yang memakan diriku, dia akan hidup selama-lamanya. Nah itu bagi orang Israel itu pengajaran yang keras. Sehingga apa? Buntut dari pengajaran ini banyak murid-muridnya yang meninggalkan Yesus. Itulah yang dikatakan Yohanes 6 ayat 66. Ini menjadi ayat terakhir kita. Kita buka Yohanes 6 ayat 66. Nah Yohanes 6 ayat 66 inilah triple six. Angka 666. Jadi jangan saudara cari di kitab tanggal sebelah. Enggak. Tapi justru di Alkitab kita, di kitab Yohanes, angka 666. Itulah peristiwa saat murid-murid banyak meninggalkan Yesus. Amin Bapak Ibu. Nih. Haleluya. Saya bacakan Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia, mengikut Yesus. Inilah dia 666. Antikris. Antikris artinya apa? Menolak Yesus. Inilah orang-orang pada menolak Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, jadi saya simpulkan khotbah saya ini. Kesimpulan, mujizat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini mujizat paling penting sehingga satu-satunya dicatat oleh keempat Injil. Yang kedua, orang Kristen harus mempelajari dan mengerti mujizat ini. Amin Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita.